Halo sahabat, bicara tentang air terjun sudah pasti indah untuk dipandang. Namun tidak menutup kemungkinan di balik keindahannya banyak sekali menyimpan cerita-cerita mistis. Air terjun tersebut tidak sedikit memakan korban, tentunya bagi orang-orang yang kurang berhati-hati atau ceroboh, karena memang medannya tak mudah untuk ditempuh, apalagi saat musim hujan. Waduh, airnya lagi ini ya, Kang Ustaz. Lagi sangat deras. Soalnya lagi musim hujan. Tim Ghost Mystery pun sempat kewalahan menempuh medan menuju air terjun Pengantin. Curug Pengantin ini atau Curug Panganten awalnya bernama Curug Manglayang karena memang Curug Penganten ini berada di wilayah Manglayang, Kabupaten Bandung Barat. Curug ini berganti nama menjadi Curug Panganten. Konon katanya di curug ini sempat memakan korban seorang pengantin wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sony Pro Channel bersama tim Ghost Mystery Ekspedisi Cimaung. Saya udah survei lokasi ya ke Curug Pengantin, daerah Bongkok, Kabupaten Bandung Barat, Cisarua ya kecamatannya. Ternyata di bawah itu volume air lagi naik sehingga jalan kurang kondusif gitu kan. Kalau misalkan saya eksplorasi ke sana, memaksakan diri, yang adanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cimaung juga masih di bawah dia. Oh itu dia. Cimaung sini. Kayaknya eksplorasi tidak mungkin ya, benar sampai ngos-ngosan kayak gini. Sebelum kita mediasi, saya ingin tahu apa sebenarnya yang telah terjadi di Curug Pengantin ini sehingga curug ini dinamakan Curug Pengantin gitu. Di sini ada mediator, ada narasumber dari masih daerah sini ya. Tidak memakan waktu lama, Kang Sony dan tim Ghost Mystery menanyakan kepada tokoh masyarakat sekitar kisah sebenarnya tentang Curug Penganten. Pak Asep, sekarang Pak Asep Oji. Pak Asep Oji nya. Ya. Ini mengenai Curug Pengantin, dulu itu sebenarnya apa memang dari dulu dinamakan Curug Pengantin apa sebelumnya bernama Curug apa kayak gitu? Ya dulu dinamakan Curug Pengantin sama orang-orang tua. Ya. Orang-orang tua terdahulu dulu itu. Jadi dulu itu ada pengantin, baru pengantin lah itu baru menikah jalan sini berdua. Nah setelah itu si pengantinnya itu perempuannya itu di sini meninggal. Nah, meninggal. Setelah itu perempuannya meninggal, lelakinya hidup. Makanya sekarang dulu ini curug dua berbarengan gitu. Ya dua air terjun ya. Dua air terjun. Cuman yang satu mati. Selain menyimpan mitos dan aura mistis yang tebal, Curug Penganten ini dipercayai oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tak sedikit orang-orang atau wisatawan yang mengambil air Curug Penganten ini untuk proses penyembuhan penyakit. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Ya belum tahu lah. Tinggal mah tahunnya tahun berapa, mungkin tahun 18-an lah kayak gitu. Belum, kita juga belum lahir. Oh, berarti itu mah emang kita juga belum lahir. Ini udah cerita orang tua kita. Jadi cerita seperti itu. Siap. Jadi
dulu mah kan ada bahasa, kalau bahasa Sunda itu mawakeun lah gitu. Jadi dari pengantin wanita ke mertua pria mungkin di sana lah. Ada yang datang ya, Dek ya? Dek, ada yang datang ya, Dek? Hah? Jadi, Ini ada yang di datang. sini tahu jatuh atau apa meninggal lah di situ. Pengantin Wanita. wanitanya. Oke, oke. Ini yang kita ceritakan ini datang. Alhamdulillah. Oke, Pak RW, atas informasinya saya ucapin sama tim terima kasih ya Pak RW. Sama-sama. Juga luar biasa kami di sini langsung disambut oleh Pak RW 8 yaitu beliau Pak Asep. Kita akan melakukan Kimaung pun segera melakukan mediasi untuk mengungkap makhluk gaib sekitar Curug Penganten. Sekarang kita akan melakukan mediator teknik, melakukan mediasi ke seorang indigo yaitu masih Derepa. Dari Derepa silakan. Aduh, aneh jadi baru. Oke. Sekarang kita mau narik yang korban pengantin. Masalahnya ini situasinya pada datang nggak tahu yang pengantin ini, nggak tahu yang mana. Soalnya yang saya lihat di sini juga ada seekor ular yang gede, yang dia kalau konon, kalau kata orang-orang sini dia bicara, dia dibilangnya di pecon. Beliau adalah penghuni Ya. Curug Pengantin ya. Siap-siap. Oke, kita langsung mediasi aja. Apunten sepuh. Bismillah. Kita mulai mediasi. Assalamualaikum. Punten pengersa, ya abi ngawagal di dia. Abi ka dieu Sejak silaturahmi. saja silaturahmi, abi teu aya niat bade ngaganggu sadaya makhluk anu aya di dieu. Da urang mah jalmi sareng urang berdampingan ya. Abi sejak pamit izin. Ayeuna sepuh abi dilebetkeun ya pamurang kali. Ieu laras anu panganten anu ngatur begitu. Mohon. Nah, abi teh oke pemirsa. Yang masuk ini sosok adalah sosok almarhumah pengantin yang pernah meninggal di sini. Kepunten sepuhnya serta acanaan dan awidi abdi hoyong terang ya teh. Nah, ya teh dinamikeun Curug Panganten gitu. Biasa lebih dicarioskeun di anu langkung jentrek gitu. Punten sepuh sekali dia abi hapunten abdi panginten waktu kajantenan eta abdi teu acan aya di alam dunya. Sareng anu tadi oge Pak RW anu nyebatkeun ieu teu acan aya anjeunna oge panginten. Abdi ayeuna di dieu seja silaturahmi. Abdi teu aya maksud bade ngaganggu. Mun abdi hoyong terang penjelasan Nah, laras apa teh? hareureus apa henteu. Kitu tos. Dupina aya nu pada didugikeun deui. Saduk-saduk ya. Ini kejadian ini mungkin ada ceritanya juga dari orang-orang sini. Jadi mungkin ini Beginilah kisah Iya. sebenarnya gitu. begini kisah sebenarnya. Oke. Apa aya nu pada didugikeun deui? Satacana pamit. Atur nuhun sepuh sakali deui. Punten abdi ya kumawantun ya. Ya. Assalamualaikum. Punten sepuh. Bismillah. Allahu. Oke. Nah, begitu pemirsa. Jadi yang diceritakan oleh tokoh masyarakat Pak RW itu memang benar. Dulu itu di sini terjadi kisah yang sangat tragis. Malahan si mayat pengantin tersebut tidak ditemukan ya Ki.
kita kan menarik salah satu siluman ular yang penguasa di sini ya, yaitu Nyi Pecon. Kenapa disebut Nyi Pecon ya, kita akan tanya langsung nanti setelah makhluk tersebut masuk ke mediator kami. Bismillah. Gerak dipanjat Siapa? Siapa? Assalamualaikum. Ya sebetulnya abdi kumawantun kayak pertempatan sareng rekan-rekan sejak merenannya sepupu terus ngadangu tadi abdi sejak hoyong ngajak silaturahmi intina sinareng hoyong ngajabarkeun informasi anu fenomenal pisan di pertempatan gitu. Cerita jalmi-jalmi konon cerita jalmi-jalmi bahwa di tempat teh Aya kejadian aya 7 makhluk aya kajantenan anu pangasan nyata 7 makhluk eta disifatkeun hapunten sepuh sanes abdi kasar kumawantun anjeunna anu disebatkeun biasa panginten ya terus teh ora eta nya. Oh, jadi abdi karya sareng rekan-rekan saya sanes mung hoyong ngajabarkeun sareng hoyong ngabuktoskeun laras neuteuna isu atanapi kabar berita anu simpang siur anu ku abdi ditampi perkawis ieu patempatan eta Curug Panganten. Alhamdulillah nembe anu bersangkutan tos lebat nya. Tah ayeuna ti nyai atanapi sepuh aya anu bade didugikeun ka abdi sadaya perwakilan kanggo sadaya di Jawa Barat khususna bahasa Indonesia. Hari sepuh kinten aya sabarat tahun di dieu. Sacan tadi. Oh berarti pas ratusan ya sepuhnya. Ratusan tahun. Badai anu disampaikan ka Abdi sadayana Jadi mau bukan ngomong macam-macam. gitu ayeuna manawi aya oleh-oleh Kang Deni di sepuh atanapi ti saha wae di dieu. aya makhluk di barang anu bade disampaikan. Galarian hari. Aturun sepuhnya. Aturkan abdi tos ngaganggu sepuhnya. Itu abdi bade dicobian dipilari. Mudah-mudahan barang kita yang itu abdi sepuhnya. Ada mungkin habis dari ini kita akan masih ada tempat yang harus ditutup. Yang harus diungkap lagi. Ya, ini adanya di irigasi ya Sel. Irigasi pertama ya. Irigasi pertama apa ini kedua? Irigasi kedua ya. Pertama ya. Pertama Ada irigasi pertama Panon. Ceritanya irigasi itu dibangun zaman penjajahan Belanda yang kerjanya ya bangsa Indonesia ya, istilahnya kerja paksa. Konon juga katanya di sana banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita yang gugur, yang meninggal, menjadi korban di sana. Jadi Tapi lokasinya tidak jauh dari sini. enggak, ada 15 menit perjalanan. Oke, kita akan mengok di sana. Yuk, ikutin terus perjalanannya. Oke, kita di sini udah di irigasi yang pertama yang kita bicarakan tadi. Ini tuh berarti ini tuh sungai yang menuju ke Curug Panganten ya, Ki ya? Ya. Indigo, mana Indigo? Neng Repa. Ya? Bisa bicara sebentar Neng Repa? Ya. Sosok apa aja yang udah terlihat, Dek? Yang tadi sih yang sosok perempuan pengantin. Itu yang di bawah tadi ya? Tuh ada itu tuh katanya tuh pernah geser itu pernah ada di situ. Pernah ada di mana? Coba tunjuk. Sebelah sana tuh, sebelah sana pokoknya.
Ini lumayan juga ini aura negatifnya, aura ininya, Bisnisnya. bisnisnya cukup lumayan inilah. Apa? Ada sosok kuntilanak juga. Di mana kuntilanak? Di atas. Oh, di sana. Ini. Jadi gimana mediasinya di mana ini? Tempatnya kayak nggak bakalan lompat ke sini, Ki. Oh, siapa? Mas Mol. Tarik ke sana. Pak RW bisa dibicarakan tentang irigasi ini dibangunnya tahun berapa? Ya, menurut orang tua saya, sejarah atau obrolan dengan orang tua saya, ini dibangun kira-kira tahun 1819. 1819. Ya, kakek saya pun waktu itu belum lahir. Tapi irigasi ini udah ada. Udah ada. Ya, menurut cerita kakek atau eyang atau uyut saya gitu. Ini Berarti udah ratusan tahun ya? udah ratusan tahun, tapi kekuatan irigasi ini sampai sekarang Masih kokoh ya, Pak RW masih ya? kokoh. Tertimbun itu pun longsoran beberapa kali, irigasi ini tetap kuat, Utuh. kokoh, utuh. Cuman ini bangsa macam-macam alat-alat ini mungkin dari Ya, diambil dari tangan-tangan jahil tangan-tangan jahil ini. Dari tangan-tangan Ini udah jahil. pada nggak ada. Ini dulunya ada bekas puteran itu. Oh, Bekas putaran naik turunnya air Naik kan turunnya air itu tutup buka itu. diatur dengan ini. Cuman sekarang karena tangan-tangan jahil, jadi kayaknya pemutarannya pun sudah pada tidak ada yang ngambil. Karena tangan-tangan jahil Udah rusak. jadi itu oknum yang tidak bertanggung jawab ya, Pak? betul. Yang tidak bertanggung jawab. Cuman pembangunan ini harus ditiru dengan generasi-generasi sekarang, karena kekuatannya, kekokohannya ini masih tetap utuh. Padahal ini udah ratusan tahun kan. Kakek saya pun belum lahir, ini udah ada, Iya. udah dibangun. Tapi sampai sekarang kokoh, tetap. Oke, siap. Aturun Pak RT, Pak RW. Sami-sami, bangga. Ki, gimana Ki mau mediasi Ya, sekarang? mediasi. Kita ngambil mediasi sebentar mungkin, tapi ini juga tempatnya tidak memungkinkan kita ngambil yang Terjal ya. Seketika biasa aja. kami sedang berbincang bersama tim dan tokoh masyarakat. Tiba-tiba salah satu tim kami Tim kami mengalami kerasukan. Tiba-tiba salah satu tim mengalami kerasukan. Kita tanya. Assalamualaikum. Anjan penunggu di dia. Tapi korban. Korban di dia. Berarti anjan salah satu wios anu ngabangun ieu irigasi bener. Seueur korbanna. Iya. Ieu irigasi berdiri sejak tahun sabaraha? Ratusan tahunnya sepuh. Anjen asli penduduk di dia atau rumah sepuh? Pendatang. Oh, anu kerja paksa pangintennya. Di Canak di daerah Tebih pangintennya. Mohon bantuan doa Caki. Oh, jandian anu yang disempurnakannya sepuhnya. Oh, jadi seueur nu kedah disempurnakeun di dieu nya. Oke pemirsa, di sini tuh banyak korban kerja paksa Belanda, Kekejaman Belanda ya. kekejaman Belanda pada zaman penjajahan dulu. Di sini katanya banyak yang mau disempurnakan. Mohon mungkin ku abi di rojo ku Doa. Kang Deni berdoa. Mau bade langsung we atau tapi aya nu bade didugikeun? Enggak ada. Jadi ya benar ya teh ulah Belanda. Ya ulah Belanda itu maksudnya ulah penjajah. Benar ini ulah penjajah dulu. Kerja paksa. Ya hatur nuhun sepuh, ayeuna ku dipayun sepuh kerja paksa di dieu, ayeuna karos ku abdi penerus-penerus sepuh di dieu, abdi biasa nginjak aya tempat
Apunten bisi kagiridi ku abdi kaganggu ku tim abdi da abdi tadina sanes bade ngaganggu bade sejak silaturahmi hoyong terang gitu sepuh. Nah, gitu tak sepuhnya. Besok langsung aja. Sepuh ayeuna ku abdi dijajakeun atunya keluarkeun ku abdi dijajakeun ku Al-Fatihah we nya. Nah, ieu nya. Pasangan mana? Apunten sepuh. Ya, pemirsa, Abi, jadi dulu itu ada suara anak kecil. Oh, jangan ada yang mau. jangan ada yang melamun ya tim. Dulu itu di sini bekas kerja paksa penjajah. Jadi irigasi ini hasil dari kerja keras bangsa kita, bangsa Indonesia. Mereka itu salah satu bisa disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Soalnya kita juga nggak tahu. Ya. Dia matinya ada di mana, penguburannya di mana kita nggak tahu. Mungkin ya konon menurut cerita ini di sini bergelempangan mayat-mayat yang tidak dikuburkan gitu. Oke sahabat, setelah saya menelusuri sepanjang sungai air terjun Penganten, di sana juga ada irigasi yang konon katanya di situ buatan penjajah buatan bangsa Indonesia yang dikerja paksa oleh para penjajah. Dan Kang Ustadz ini Tadi juga yang masuk yang pertama ke Dereva, saya minta sesuatu apalah istilahnya oleh-oleh lah ya dari Curug Penganten ini ya. Cuman kata tadi yang masuk ke Dereva, coba aja cari aja sendiri gitu. Kita akan berusaha, akan mencoba menarik suatu barang yang mungkin peninggalan zaman dahulu. Mudah-mudahan intinya Setelah menyusuri sungai Curug Panganten, sekarang Ki Maung akan berusaha menarik salah satu benda pusaka yang berada di Curug Panganten. Tentunya pusaka tersebut milik peninggalan leluhur tanah Sunda. Katanya Ki, Son, wawancara Son. Siap ya. Son. mau ada ya? Nih. Oke. Ini barang apa ini Ki? Kalau menurut sejarah ini Semar Mesem ya. Ini kalau menurut sejarah ini barang-barang ratusan tahun ke belakang. Ini kelihatannya pemirsa, yang tadinya ini kuning, ini udah hitam dan penuh tanah banget. Karatnya cukup tebal, berarti udah lama banget ya Ki ya? Iya. Ini khasiatnya apa Ki? Ya mungkin kalau untuk anak-anak sekarang ini ya istilahnya buat ke cewek. Oh, Menarik buat ke pelet intinya. ini tuh Semar Mesem. Tapi gimana kitanya kali ya Iya, mempergunakan? gimana kitanya. Kalau misalkan kita mempergunakan secara positif, mungkin akan lebih baik gitu Ki. Jadi intinya kita jangan mempercayai suatu barang. Cuman ya kita boleh memegang barang, cuman kita jangan Menyembah. menyembahnya. Karena itu Soalnya, musik ya. nah, itu.
barang itu mungkin cuman hanya titipan, harus perlu dirawat, perlu di pusti-pusti, istilahnya dirawat lah, dibudayakan. lah. Ini peninggalan tempo dulu. Ya intinya kita jangan mempercayai suatu barang, tetap aja kita yakin bahwa istilahnya yang Maha Kuasa itu Lebih dari segalanya. Mungkin ya hanya itu aja, Bang Son. Ya, saya dan tim bersama Kimaung Kang Ustad mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat subscriber yang udah mendukung channel saya. Jangan lupa subscribe, komentar, dan like ya, share juga. Komentar kalian itu sangat membantu bagi kami untuk berusaha lebih baik lagi ya Ki. Saya dan tim bersama Kang Ustad turut mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.